Oke lo guys, welcome to Maybe Art, tentunya masih bersama aku Satria. Di video kali ini kita akan membahas tentang 5 dasar-dasar teknis dalam editing. Yang pastinya ini akan bermanfaat buat kalian yang baru memulai editing dan masih belum paham tentang apa itu editing dan juga dasar-dasar teknisnya. Dalam dunia editing, banyak istilah yang biasanya digunakan oleh para editor, baik bahasa yang memang sudah resmi digunakan maupun bahasa yang diciptakan sendiri oleh editor tersebut. Sebelum kita melangkah lebih jauh dalam pembahasan editing, ada baiknya kita harus paham dulu tentang dasar-dasarnya. So, buat kalian yang masih bingung tentang dasar-dasar dan teknik editing, ini merupakan video yang tepat untuk kalian tonton. Oke, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Sebelum kita lebih dalam membahasnya, kita harus paham dulu apa itu proses editing. Memang, apa sih proses editing itu? Singkatnya, editing adalah proses pemilihan, pemotongan dan juga penggabungan gambar-gambar sehingga menghasilkan sebuah film, program atau tayangan yang sesuai dengan cerita yang diangkat. Kalau kalian sudah paham, ya itu singkatnya sih. Kalau kalian misalnya masih bingung, kalian bisa ulang tentang penjelasan aku tadi. Intinya, editing itu merupakan proses penggabungan klip yang awalnya mentahan menjadi sebuah film utuh ya. Nah, sekarang kita lanjut ke dalam teknik dasar atau dasar-dasar teknis editing. Yang pertama itu adalah frame. Frame adalah suatu bingkai yang membentuk suatu movie flash. Movie flash tersebut terdiri atas sekumpulan gambar yang berurutan sehingga apabila dijalankan, movie terlihat seolah-olah bergerak. Frame juga biasanya dapat ditentukan dengan angka, contohnya 30 fps, 60 fps, 24 fps, dan juga sampai ke 120 fps, dan juga seterusnya. Dalam dunia perfilman, baik film negeri maupun luar negeri, biasanya menggunakan 24 fps. Kenapa? Bukankah semakin besar fps maka akan semakin smooth videonya? Ya, itu memang benar. Namun dalam hal ini berbeda. Film menggunakan 24 fps agar terlihat real. Karena dengan 24 fps akan menghasilkan yang namanya real motion blur. Bukan cuma itu sih, masih banyak lagi aspek-aspek lainnya kenapa menggunakan 24 fps. Tapi pada dasarnya ya untuk mendapatkan gambar yang lebih real aja. Yang kedua itu adalah cut. Cut merupakan perpindahan antara gambar yang satu dengan gambar yang lain secara mendadak atau tanpa interupsi. Oleh karena itu, perlu diperhatikan komposisi dari gambar yang akan digabungkan atau dihubungkan. Cut dimaksudkan untuk memberikan penjelasan dan pengembangan dari suatu kejadian. Penjelasan berarti menunjukkan kepada penonton sudut kejadian dengan sejelas-jelasnya. Yang ketiga adalah split. Selanjutnya adalah teknik split berfungsi untuk membagi video menjadi beberapa bagian. Caranya cukup mudah dengan meletakkan kursor pada bagian yang ingin diberi efek lalu tekan tombol cut. Teknik ini memang mirip dengan cut yang dasar, cuman agak sedikit berbeda dalam penerapannya. Ini sangat cocok digunakan untuk membuat konsep video durasi singkat seperti acara inti atau musik dan lain sebagainya. Yang keempat adalah layer. Layer adalah suatu lapisan baik transparan ataupun tidak yang berfungsi untuk mengatur peletakan objek dalam suatu movie flash. Jadi, objek yang berada di layer paling bawah akan tertutup oleh objek yang ada di layer paling atas. Yang kelima atau yang terakhir adalah playhead. Playhead adalah alat yang berfungsi untuk menjalankan animasi di stage tanpa perlu melakukan tes movie terlebih dahulu. Playhead biasanya ditandai dengan kotak berwarna merah yang terletak di atas frame. Tergantung softwarenya, ada juga yang menggunakan warna biru ataupun warna ungu ya, tergantung software yang kalian gunakan. Oke, cukup sekian dulu untuk video hari ini. Semoga kalian bisa mengerti. Kalau masih ada pembahasan yang kurang, kalian bisa tanyakan lagi di kolom deskripsi. Karena aku bakal bikin video-video singkat tentang video editing lagi ke depannya. Semoga kalian suka dan jangan lupa klik tombol like, comment.